Selamat sore, saya Ani Kristiorini dari Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo akan mempresentasikan proposal KTI dengan judul Persentase Kepatuhan Penulisan Resep sesuai Formularium Obat Gastritis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Reksowaloyo periode Oktober sampai Desember 2021. Latar belakang dalam penelitian tersebut adalah pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang bermutu, sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 bahwa setiap tenaga kefarmasian rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Salah satu faktor tercapainya suatu pelayanan farmasi rumah sakit dapat dilihat dari penulisan resep yang sesuai dengan formularium. Ketidakpatuhan terhadap formularium akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit, terutama mutu pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit. Gangguan gastritis merupakan penyakit yang masuk dalam daftar 10 besar penyakit di Rumah Sakit Reksowaloyo tahun 2021 dirawat inap maupun rawat jalan. Sehingga gangguan gastritis bukanlah penyakit yang jarang ditemui di rumah sakit. Tetapi penelitian tentang obat untuk gangguan gastritis jarang sekali dilakukan karena banyak peneliti lebih tertarik melakukan penelitian tentang obat antibiotik. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah berapa persentase kepatuhan dokter dalam penulisan resep sesuai formularium obat gastritis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Reksowaloyo periode Oktober sampai Desember 2021. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui persentase kepatuhan dokter dalam penulisan resep sesuai formularium obat gastritis pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Reksowaloyo periode Oktober sampai Desember 2021. Manfaat dari penelitian tersebut bagi peneliti dapat menjadi pengalaman belajar dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan tentang pentingnya formularium rumah sakit. Bagi institusi pendidikan sebagai studi pustaka untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan sebagai bahan referensi di perpustakaan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Bagi manajemen rumah sakit sendiri dapat memberikan manfaat dan masukan untuk peningkatan kualitas bagi manajemen terkait formularium rumah sakit dan dapat meningkatkan mutu rumah sakit. Tinjauan pustaka dalam penelitian tersebut adalah definisi rumah sakit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jenis-jenis rumah sakit berdasarkan pelayanannya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Berdasarkan kepemilikannya, dibedakan menjadi rumah sakit pemerintah, daerah, dan swasta. Sedangkan berdasarkan bentuknya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit statis dan rumah sakit bergerak. Tinjauan pustaka berikutnya adalah definisi IFRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Disebutkan bahwa instalasi farmasi adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. Tugas dari IFRS adalah menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etika profesi. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu, dan efisien. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan resiko. Melaksanakan komunikasi,
informasi dan edukasi atau KIE, serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat, dan pasien. Berperan aktif dalam komite farmasi dan terapi, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan. Fungsi dari IFRS adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Dalam pengorganisasian rumah sakit dibentuk tim farmasi dan terapi yang merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Anggota TFT terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker instalasi farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. Tinjauan pustaka berikutnya adalah formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Formularium nasional atau Fornas merupakan daftar obat terpilih sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan. Tujuan utama pengaturan obat dalam Fornas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional. Tinjauan pustaka berikutnya yang menjadi standar pelayanan minimal farmasi terkait kesesuaian peresepan dengan formularium rumah sakit adalah 100%. Apabila persentase kurang dari 100%, dapat dikatakan bahwa dokter tidak patuh dalam menuliskan sesuai formularium. Ketidaksesuaian dokter dalam menulis resep sesuai formularium rumah sakit akan berdampak terhadap pertama, adanya kekosongan, kekurangan, dan obat yang berlebih sehingga mempengaruhi persediaan obat. Kedua, perlunya investasi yang lebih besar untuk memenuhi jenis obat yang lebih banyak. Ketiga, mutu pelayanan akan terpengaruh karena stok obat kosong, waktu pelayanan menjadi lama, adanya penggantian obat dan akan mempengaruhi harga obat. Dan terakhir, mutu pengobatan menjadi rendah. Tinjauan pustaka berikutnya yang berhubungan dengan gastritis adalah sasaran utama pada pengobatan tukak lambung adalah menghambat atau mendapat sekresi asam untuk menghilangkan gejala-gejala dan mempermudah penyembuhan. Obat-obatan yang dapat digunakan untuk penyembuhan antara lain antasida, inhibitor pompa proton, antagonis reseptor H2, inhibitor pepsin, analog prostaglandin atau misoprostol. Berikut merupakan tata laksana terapi dari gastritis. Kerangka konseptual dalam penelitian tersebut yang pertama mengacu pada formularium rumah sakit. Kemudian 10 diagnosa terbesar di rumah sakit, lalu penggolongan obat gastritis yang terdiri dari 5 bagian yaitu antasida, inhibitor pompa proton, antagonis reseptor H2, inhibitor pepsin, dan analog prostaglandin, kemudian kepatuhan penulisan resep obat lambung, lalu analisa data, dan faktor predeposisinya adalah kepercayaan dokter dan pengaruh harga. Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan non-eksperimental dengan teknik pendekatan secara observasional retrospektif. Data yang diperoleh akan dilakukan analisis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah lembar resep dan lembar pengumpul data. Lembar resep yang digunakan adalah lembar resep bulan Oktober sampai Desember 2021. Variabel dalam penelitian tersebut adalah jumlah nama obat gastritis yang ditulis oleh dokter dalam formularium dan jumlah nama obat gastritis yang ditulis dokter di luar formularium. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memicu ketidakpatuhan yang ditinjau dari kepercayaan dokter dan pengaruh harga. Variabel terikat dalam penelitian tersebut adalah kepatuhan dokter menulis formularium di rumah sakit. Populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh resep obat gastritis
yang terdapat dirawat inap di Rumah Sakit Reksowaluyo berdasarkan jumlah resep pada bulan Oktober sampai Desember 2021. Sampel dalam penelitian ini adalah resep obat gastritis yang ditulis dokter pada bulan Oktober sampai Desember 2021 yang memenuhi kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi, resep yang mempunyai kelengkapan administrasi resep, dan pasien yang membeli obat di rumah sakit. Kriteria eksklusi sampel yang tidak dapat dimasukkan atau tidak layak diteliti adalah resep yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi resep, pasien yang tidak membeli obat di rumah sakit, dan resep yang bukan obat gastritis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut: pertama, resep; kedua, formularium Rumah Sakit Reksowaluyo; ketiga, lembar pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data: pertama, perizinan dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri ditujukan kepada Direktur Reksowaluyo, bagian kesekretariatan, kemudian kepada Kepala Instalasi Farmasi, lalu melakukan proses pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan data yang dihasilkan disajikan dalam jumlah nama obat gastritis dan persentase. Cara mengukur kesesuaian persiapan terhadap standar sebagai berikut. Total nama obat gastritis yang sesuai formularium dibagi total nama obat gastritis yang sesuai dan yang tidak sesuai formularium dikalikan 100%. Berikut merupakan daftar pustaka dari penelitian tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.